Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Kita tahu bahwa dari pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah memberikan kita ayat baik yang bersifat, ya, Allah sebagaimana cahaya dengan al-alim, ya, dengan berbagai pengetahuannya, memancarkan kepada kita baik ayat yang sifatnya qauliyah, verbalitas, berasal dari kitab suci dan pewahyuan kepada para nabi, dan juga ada ayat yang bersifat kauniyah, yaitu ayat yang berwujud ciptaan dan fenomena-fenomena alam, termasuk perilaku manusia, emosionalitas, perasaan, afeksi, kognisi, ya, moralitas, itu juga kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, eh, ayat kauniyah itu ada dua. Ada yang bersifat teoritik, ada yang bersifat praktik, ya. Ada ayat kauniyah yang bersifat amaliyah, praktik, ya. Ada yang bersifat nadhariyah, yaitu teoritik, ya, teoritik. Ada yang bersifat praktik dan ada yang bersifat teoritik. Dan satu lagi, ada ilmu untuk merancang, membangun, ya, sebagai alat membangun ilmu itu sendiri, yaitu disebut dengan ilmu alat. Nah, ilmu alat itu isinya logika dan matematika, ya. Ada satu lagi disebut dengan ilmu alat, ya. Nah, sehingga kita punya tiga cabang ayat kauniyah, atau tiga cabang ilmu-ilmu yang berasal dari kauniyah. Dan ini, ilmu kauniyah ini bukan hanya dikembangkan setelah zaman Nabi Muhammad, namun sebelum zaman Nabi Muhammad, dari mulai Aristoteles, Plato dan sebagainya sudah mengembangkan yang namanya ilmu kauniyah. Mereka sudah berusaha untuk memahami fenomena-fenomena alam, ya. Ada yang dengan mentalitas alam ini sebagai ciptaannya the one, ya, atau Allah yang Maha Esa. Ada yang mungkin tidak sampai situ pemahamannya. Nah, oke. Jadi ada tiga bagian daripada ayat kauniyah, ya. Pertama adalah ilmu an-nadhariyah, ilmu yang bersifat teoritik, dan ilmu yang bersifat amaliyah, yang bersifat praktik, dan ilmu alat yang bersifat metodologik, ya. Sehingga ada tiga cabang daripada ilmu kauniyah. Nah, fungsi dari ilmu nadhariyah atau ilmu teoritik adalah untuk memahami fenomena alam, ya. Psikologi untuk memahami fenomena kejiwaan manusia, kedokteran untuk memahami anatomi, penyembuhan, dan penyakit manusia. Kemudian astronomi untuk memahami langit di luar bumi, meteorologi memahami langit di dalam bumi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ilmu nadhariyah, ilmu teoritik untuk memahami, ya. Lagi-lagi namanya nadhariyah dari kata nadhar, pandangan. Jadi kalian harus paham
Kompetensi belajar filsafat adalah memiliki pandangan yang open-minded, yang luas, tidak kaku. Filsafat saja mengatakan ilmu itu teoritik itu nadhoriyah, pandangan. Jadi teori itu hanyalah pandangan. Jadi jangan kita sebagai mahasiswa ngerasa pinter dengan mengatakan kalau dalam teori A maka seharusnya begini. Nggak ada seharusnya. Teori sendiri saja hanyalah sekedar pandangan. Kok bisa hanya sekedar pandangan, ujungnya ada seharusnya gitu. Nah ini yang ironis gitu. Teori kan namanya nadhari, pandangan. Maka belajar filsafat kalian harus bisa melihat bahwa ya, teori-teori yang ada hanyalah pandangan semata. Bisa salah, bisa benar, bisa relevan, bisa tidak relevan. Jangan terpaku, jangan menjadi sempit hanya dengan 1-2 teori. Ya. Teori bisa berubah terus-menerus. Nah, itulah kalian belajar filsafat gunanya adalah memahami itu. Bahwa teori adalah nadhoriyah, hanyalah pandangan semata. Hanyalah pandangan semata yang bisa berubah. Ya, bisa berubah seperti itu. Ya. Tidak ada kebenaran yang mutlak secara teoritik, tidak ada. Yang namanya teori bisa diuji. Ya. Kalau tidak bisa diuji namanya bukan teori. Ya. Namanya kauniyah itu sendiri. Kauniyah tidak bisa diuji. Ya. Kauniyah tidak bisa diuji. Kalian tidak bisa menguji apakah besok tidak ada gravitasi. Gak bisa diuji itu. Saya mau uji bahwasanya besok tidak ada gravitasi, nggak bisa. Jadi harus punya open mindedness. Kemudian ilmu alat. Ilmu alat itu apa? Ilmu alat adalah ilmu untuk membangun, ya. Ilmu alat, ilmu-ilmu yang berisi alat-alat, ya, berisi alat-alat tools untuk membangun ilmu itu sendiri. Nah, ilmu alat itu ada 2. Mumpung hanya sedikit, saya jelaskan di bagian ini. Ada ilmu logika dan matematika. Ada 2 ilmu alat, logika dan matematika. Coba kalian lihat, semua ilmu dibangun atas dasar 2. Kalau tidak logika, yaitu matematika. Itu saja. Ilmu dibangun, alatnya cuma 2 itu, logika dan matematika. Jika objek teoritiknya adalah kata-kata, ya, premis-premis, maka membangun ilmunya dengan logika. Namun jika objek teoritiknya adalah angka-angka, maka membangun ilmunya dengan matematika. Contoh, kalian bikin skripsi. Itu gabungan antara kedua-duanya, logika dan matematika. Logika, jika A maka B, jika signifikan sekian maka ini, jika signifikansi sekian maka ini, itu kan logika. Nah, dari mana angkanya? Dari matematika, scoring dan sebagainya. Jadi tools hanya ada 2 secara filsafat, yaitu logika dan matematika. Oke. Nah, yang terakhir adalah ilmu amaliyah. Ilmu amaliyah adalah, ya, ilmu untuk penerapan ilmu teoritik. Ya, penerapan ilmu teoritik agar kita sebagai manusia, umat manusia, menjadi manusia yang lebih baik. Itu namanya ilmu praktis. Kalau ada istilah ilmu terapan, applied. Apa sih applied itu? Applied adalah ilmu yang mengembangkan teori-teori agar bisa diaplikasikan dalam keseharian, agar umat manusia secara umum itu menjadi lebih baik. Ya, percuma applied tidak menjadi kita lebih baik. Ya, namanya juga applied, terapan. Nah, itulah ilmu praktis atau amaliyah, seperti itu. Nah, itulah 3 cabang dari ayat-ayat kauniyah menghasilkan ilmu nadhoriyah, ilmu alat, dan ilmu amaliyah. Video selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembagian daripada ilmu an-nadhoriyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.